Oke, kita sambil menunggu untuk join semua ya. Baru kita bukan join semua, untuk ada yang join baru kita mulai sesi sharing sessionnya. Oke, mudah ada yang join. Mungkin kita baru mulai kalau misalnya ada yang lain mayoritas sudah join ya ke sesi sharing session kita sore hari ini. Oke, Teh Vida sudah join juga. Oke, mungkin bisa kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya untuk join. Ya, selamat sore teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia ya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Semoga kalau misalnya nggak jelas mungkin boleh komen di kolom komentar, kayak kalau misalnya ada gangguan atau suaranya putus-putus gitu ya. Oke, hari Sabtu ini kita long weekend ya, libur sampai hari Senin. Mungkin ada beberapa teman-teman yang liburan atau ada yang di rumah aja istirahat gitu. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, jangan lupa jaga kesehatan dan juga prokesnya tetap dijaga. Oke. Oke, sore hari ini kita akan diskusi terkait bagaimana sih menjaga lingkungan keluarga yang aman agar menghindari kekerasan pada anak. Itu, dan pastinya aku sore hari ini nggak akan diskusi sendiri. Aku ditemenin sama Teh Vida yang pasti udah punya banyak banget pengalaman di bidangnya dan juga udah ahli banget di bidangnya. Oke, mungkin bisa kita langsung undang ya Teh Vida untuk join ke live Instagram. Halo, assalamualaikum Teh Vida. Waalaikumsalam. Halo Vira. Gimana Teh kabarnya Teh? Udah lama banget ya ketemu ya. Alhamdulillah baik. Kita nggak ketemu sejak aku lulus ya 2015. Iya betul, udah lama Iya. banget ya. Alhamdulillah kabarnya Sudah sehat ya Teh ya. 6. Iya, Vira gimana kabarnya? Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 2015 berarti udah sekitar 6 7 tahun, 6 tahun ya nggak ketemu ya Teh ya. Iya, betul. Udah lama banget dan alhamdulillah kita dipertemukan di bidang yang sama gitu ya, di psikologi, menjadi kolega insya Allah. Iya, insya Allah amin. 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 Ya, oke, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Teh? Kesibukannya em, ya kuliah profesi psikologi. Sekarang lagi di Solo, jadi em, hanya kesibukan perkuliahan yang cukup padat begitu. Oke, lagi Masih semester nyelesain. 4. Oh, semester 4 Mm-mm. ya Teh, lagi nyelesain studi S2-nya. Iya, Semoga aku bisa Bismillah. cepat nyusul ya. Amin, amin, ditunggu. Amin. Gimana Teh kehidupan S2-nya? Kehidupan Cukup. S2, aku tangkapnya sih S1, psikologi itu nggak ada apa-apanya. Oke, berarti cukup. Hmm. Hmm, Cukup mantap gitu. Jadi mantep banget ya. benar-benar keahlian analisis, soft skill kita dalam berkomunikasi, menganalisis itu tuh benar-benar diuji banget tuh. Jadi bener-bener, aduh harus ini ya, kayak bener-bener harus diniatkan banget kalau misalnya mau S2 nih. Ya, benar-benar Oke. harus siap. Oke, sebelumnya suaranya sudah terdengar jelas ya Teh, suara aku?
Sudah Sudah terlalu ya? jelas. Oke. Oke, Kalau suara Teteh suaraku juga udah gimana? jelas. Silakan. Ya, udah jelas sih Teh. Sinyalnya Oke, aman, alhamdulillah. stabil. Oke, buat teman-teman Alhamdulillah. semua yang baru join sore hari ini, jadi kita sore hari ini mau sharing bareng nih terkait gimana sih membentuk lingkungan keluarga yang aman dan juga mencegah kekerasan pada anak ya Teh ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing bareng atau mau berbagi pengalamannya atau mau nanya juga boleh banget. Silakan cerita di kolom komentar atau kolom pertanyaan. Nanti kita akan diskusi sama sharing bareng ya Teh ya. Oke, oke, siap. Uh, Ini berarti sudah bisa dimulai ya? ya, boleh kita mulai sekarang ya Teh ya. Oke. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, juga Kak Fira sebagai moderator dan BP Counseling yang sudah eh, mengundang saya untuk sharing bareng, memberi kesempatan saya untuk sharing bareng. Terima kasih teman-teman yang juga sudah ikut sharing pada sore hari ini. Insya Allah kali ini kita akan sharing tentang membangun keluarga yang aman, lingkungan keluarga yang aman untuk mencegah kekerasan pada anak. Gitu. Jadi untuk sebelum kita um, membahas bagaimana sih caranya membangun keluarga yang aman, kita perlu ketahui dulu bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan seksual, seperti yang marak pada akhir-akhir ini. Kekerasan seksual itu sangat memprihatinkan ya, apalagi selama pandemi itu kurva kekerasan seksual pada anak itu sangat meningkat tajam. Begitu. Tapi kita akan sharing bareng-bareng macam-macam kekerasan pada anak. Yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu penggunaan kekuatan fisik yang disengaja yang dapat mengakibatkan cedera fisik. Jadi misalnya orang tua yang mendisiplinkan anak itu terlalu keras, misalnya dengan pukulan, cubitan, terus juga jewer begitu ya, yang itu dilakukan dengan sengaja oleh orang tua. Itu termasuk bentuk kekerasan fisik. Kemudian juga ada kekerasan emosi. Nah, kalau kekerasan emosi ini mengacu pada perilaku yang membahayakan harga diri atau kesejahteraan emosi anak. Contohnya ini, misalnya ada orang tua yang memanggil anak itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik misalnya. Misalnya, kamu anak bodoh, kamu anak setan, kamu ini gitu. Jadi dengan sebutan-sebutan yang itu bentuknya negatif begitu. Nah juga kekerasan emosi juga terbentuk dari orang tua yang menahan memberikan kasih sayangnya, memberikan cinta, kemudian juga ada ancaman-ancaman. Misalnya, kamu kalau nggak makan nanti nggak akan aku kasih makan lagi. Kamu nanti kalau nggak belajar nanti kamu nggak usah sekolah. Jadi itu bentuk-bentuk ancaman yang itu termasuk dari kekerasan emosi. Kemudian juga ada kekerasan seksual yang sebagaimana kita sangat tahu ya kekerasan seksual itu apa. Kekerasan seksual itu berupa pencabulan, pelecehan, hingga pemerkosaan. Jadi kalau kekerasan seksual itu jika sudah ada secara verbal misalnya, badan kamu begini ya, badan kamu begitu ya, yang menjerumuskan kepada tubuh itu sudah termasuk kekerasan seksual. Ini juga tidak terlepas dari dilakukan oleh orang tua. Sebagaimana yang kita tahu, kalau dari pengalamanku magang di biro yang bermitra dengan Dinas Perlindungan Anak, jadi pelaku paling banyak
kekerasan seksual itu adalah keluarga. Entah itu ayah kandung, ayah tiri, kakak, Pak D, kakek, om. Jadi lingkungan terdekat justru menjadi pelaku utama kekerasan seksual pada anak. Kemudian ada lagi kekerasan lain, yaitu pengabaian. Jadi pengabaian ini ketika orang tua mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak, entah itu kebutuhan materi atau juga kebutuhan psikologis, kebutuhan emosional. Jadi mau anak nggak makan, mau anak sakit, mau anak nggak mandi, itu diabaikan. Itu salah satu bentuk kekerasan juga. Gitu. Itu banyak ya model-model kekerasan pada anak yang justru kita tuh kadang baru menyadari, oh ternyata itu bentuk kekerasan juga gitu. Nah, setelah kita mengetahui kekerasan-kekerasan tadi, ada kekerasan fisik, emosi, seksual, juga pengabaian. Jadi ada 4 bentuk kekerasan. Baru deh setelah kita mengetahui bentuk-bentuk kekerasannya, kita bisa melakukan telaah gitu ya, apa aja sih kiat-kiat untuk membangun lingkungan keluarga yang aman agar misalnya saya atau kami menjadi orang tua yang sangat melindungi anak, gitu, menjadi keluarga yang sangat harmonis. Nah, sebelum kita masuk ke pola asuh pola asuh orang tua kepada anak, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman yang join yang sore kali ini join. Teman-teman di sini pada single atau sudah bersuami, beristri, berkeluarga atau punya anak? Tulis di komen ya. Kalau saya sendiri single. Kalau Kak Vira sendiri gimana? Aku juga single. Kayak single. Jadi ini seperti kita sharing pranikah gitu ya. Iya, betul-betul. Oke, yang single jangan malu kalau nulis single ya. Wah, yang Aku single juga jangan malu. single. Soalnya kami juga, saya, Kak Vira juga masih single. Jadi tulis dong di komen teman-teman saat ini single atau sudah berkeluarga. Oke. Mungkin pada malu-malu ya, Teh ya. Sebenarnya pada malu-malu ya untuk mengungkapkan statusnya. Oke, mungkin sepertinya rata-rata single ya. Saya melihat juga teman-teman aku yang join, saya udah tahu kalau itu mereka single gitu. Oke, kita mulai dari pola asuh ya. Jadi sebelum kita posisikan kita belum menikah gitu ya, atau enggak kita baru menikah belum punya anak, kita harus mengetahui, harus mempelajari bagaimana apa saja bentuk pola asuh. Sebagaimana yang kita tahu dan yang saya pelajari juga di psikologi, kalau pola asuh itu ada 4 macam. Yang pertama otoriter, permisif, abai, dan demokratis. Apa aja sih itu maksudnya? Nah, kalau otoriter itu orang tua yang dominan, orang tua yang memiliki kekuasaan penuh di keluarga dan cenderung tidak mendengarkan masukan-masukan atau keluhan-keluhan dari anak. Jadi kalau orang tua memberi keputusan A, berarti anak juga harus melakukan itu. Jadi di sini otoriter itu orang tua sangat dominan, cenderung tidak mau tahu dengan emosi anak. Nah, kalau permisif ini 180 derajat beda dari otoriter. Kalau permisif ini orang tua tuh sangat sayang, memberikan kasih sayangnya secara penuh, dekat juga, ada attachment yang sangat erat, namun ini terlalu bebas tanpa batasan. Jadi anak-anaknya
diberi kebebasan gitu. Terserah kamu mau pulang malam, kamu mau ikut ini, ikut itu, ya terserah. Yang penting kamu happy. Jadi kalau permisif tuh gitu. Negatifnya, anak-anak dalam pola asuh permisif ini akhirnya tidak tahu nih yang mana yang benar, yang mana yang salah, tidak tahu, tidak diberikan aturan-aturan, dan juga pada akhirnya terbentuk jadi pribadi yang egois karena dia selama ini diberi kebebasan, tidak diberi ikatan atau aturan. Nah, kemudian ada pola asuh abai. Nah, kalau pola asuh abai ini hanya memenuhi kebutuhan material gitu. Jadi misalnya ya udah, aku udah ngasih makan, udah masakin, aku udah kasih rumah, udah kasih kamar, ya udah gitu. Mau anaknya belum makan, mau anaknya belum mandi, mau anaknya sedih, marah, atau senang, itu dibiarin. Itu pola asuh abai. Nah, pola asuh yang paling ideal itu baru demokratis. Demokratis ini pola asuh yang paling seimbang. Jadi orang tua dengan pola asuh demokratis ini orang tua yang mendengarkan pendapat anak. Jadi anak pengen, misalnya aku pengen sekolah di sini loh mah, gitu. Terus orang tuanya, oh oke, kalau kamu mau sekolah di sini, positifnya ini, negatifnya ini. Jadi orang tua tuh tetap memberikan gambaran dan keputusan juga atas pertimbangan orang tua dan anak. Jadi demokratis ini yang paling seimbang dan yang paling membuat kepribadian anak juga menjadi tumbuh dengan baik gitu. Ini soal pola asuh. Jadi yang hal pertama yang harus kita pahami untuk membangun lingkungan yang aman yaitu mengetahui macam-macam pola asuh. Kita bisa memilih pola asuh mana yang tepat, yang itu sangat meminimalisir kekerasan pada anak. Kalau otoriter itu cenderung nanti ada kekerasan fisik atau verbal. Kalau permisif itu ada kecenderungan abai begitu ya. Terus juga pola asuh abai juga melakukan kekerasan abai, dan juga kalau demokratis ini yang paling seimbang, yang itu bisa meminimalisir adanya kekerasan dalam keluarga. Selanjutnya untuk membangun lingkungan keluarga yang aman untuk anak, setelah kita menjadi orang tua atau kita OTW menjadi orang tua, kita perlu memahami diri kita sendiri. Nah, memahami diri kita sendiri seperti apa maksudnya? Misalnya kita punya masa lalu pernah mendapatkan kekerasan, apapun itu bentuknya. Kita pernah mendapatkan kekerasan yang pernah menimpa kita. Di situ kita menerima, ada proses menerima kalau misalnya kekerasan di masa lalu atau di masa kecil kita sebelum menjadi orang tua itu kita pernah mendapatkan itu, kita menerima itu sudah lalu, dan hal itu sudah saya maafkan gitu. Karena mengapa? Karena kebanyakan dari penelitian juga, dari fenomena yang ada, ketika orang yang dulu korban dari kekerasan itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Misalnya ketika dia TK pernah mendapatkan kekerasan, ketika dia dewasa menjadi orang tua, dia cenderung akan memberikan kekerasan pada anaknya. Begitu. Itu ada unfinished business gitu, kayak ada urusan hati yang belum selesai, yang akhirnya juga dia memiliki potensi untuk menjadi pelaku atau jahat kepada anaknya. Jadi kalau di sini akui kekerasan yang pernah menimpa kita, kita self-talk gitu, menjadi dewasa, membuat kita mampu berpikir mana pola yang menyakitkan dan membahayakan, sehingga kita tidak ingin melakukannya kepada anak. Gitu. Jadi di sini kita latihan, sebelum menjadi orang tua kita latihan. Jangan jadikan anak tempat pelampiasan dendam. Jadikan anak sarana memperbaiki kesalahan orang tua atau masa lalu yang dahulu, sehingga rantai kekerasan itu terputus.
Kalau pas itu aku pernah dapet klien gitu. Nggak klien sih ya, korban. Saya mendampingi korban, dia anak yang dilaporkan mendapat itu seperti apa ya, orang tua itu cerai, jadi anaknya butuh pendampingan. Kalau kata ibunya, pengakuan ibunya, orang tua ayahnya si anak itu kasar, suka suka memberikan kekerasan fisik kepada saya itu posisinya ibunya. Jadi ya udah, jadi saya nggak tahan, saya mendapatkan KDRT, jadi saya mau cerai aja. Nah terus dan dia berusaha untuk mendapatkan hak asuh itu ke dia, ke si ibu. Nah terus pas saya konseling anaknya, anaknya kan ada keterbatasan intelektual ya, jadi perlu teknik gitu untuk ngobrol sama dia. Aku tanya, aku pakai emoticon gitu, pakai gambar-gambar emoticon. Ketika dia senang sama siapa dan ketika dia sedih itu ketika sama siapa. Nah kalau senang ternyata anak ini senang ketika bersama ayah. Ayah itu lebih lembut, sayang sama dia, memenuhi kebutuhan dia. Sedangkan ibu kebalikannya. Ibu itu suka mukul aku, suka marah banget sama aku kalau misalnya aku nggak bisa baca sama nulis, pensilnya itu ditusukin ke pipi aku, kayak gitu. Jadi ternyata ya ibu ini kan tadi korban KDRT dari suaminya ya. Dia ada dendam, ada kekecewaan dengan suaminya yang akhirnya dia dilampiaskan kepada anaknya. Gitu. Jadi di sini sebelum kita menjadi orang tua, kita harus mencoba untuk menerima luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, selanjutnya ketika kita udah punya pasangan nih ya, kita deep talk dengan pasangan kita. Karena yang namanya pasangan kan harus saling terbuka, saling gitu. terbuka. Benar. Karena kalau kita ngobrol, jangankan sama pasangan gitu, sama teman aja, misalkan saya sama Vira itu rasanya enak gitu ngobrol. Karena kalau misalkan kita ngobrol, kita curhat itu dapat membantu meredakan ketegangan di otak, meningkatkan, nah benar, dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi masalah gitu. Jadi apa ya, ketika sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah punya pasangan suami istri, kita ada waktu tertentu untuk deep talk dengan pasangan gitu. Kalau dulu iya benar, kalau yang udah nikah ya. Kalau udah nikah. Nah, kalau dulu saya diajarin sama dosen saya pas mata kuliah psikolog keluarga, jadi deep talk yang paling efisien gitu saat suami istri itu OTW tidur. Jadi ketika itu yang paling bermakna gitu. Nah, terus selanjutnya setelah deep talk, kita pertahankan prinsip pada pola asuh anak. Nah, ini maksudnya apa nih? Tadi udah pola. Iya, benar. Butuh kerjasama. Prinsip pada pola asuh anak kan kadang seorang istri atau ibu tuh lebih dominan ya memberikan pola asuh, dan ayah itu cenderung yang abai, karena kita masih terlalu patriarki ya Vira ya. Budaya Jadi di Indonesia. Budaya patriarki yang kadang mempengaruhi pola asuh pada keluarga. Nah, kalau prinsip di sini ya orang tua sebagai pasangan suami istri juga harus mendiskusikan pola asuhnya mau seperti apa, dan ketika ada pihak lain yang ikut campur harus bagaimana. Misalnya ada mertua yang ikut campur, ada pembantu, ada babysitter yang juga hadir. Nah ini harus bagaimana, apa yang harus dikonsistenkan dan apa yang harus dibuang gitu. Maksudnya dibuang kan ada pola asuh, misalkan mertua itu mengatur anaknya harus ini gitu.
Nah, di sini kita harus sebagai orang tua juga harus asertif ke mertua, ke orang tua kita sendiri. Gini loh Ma, gini loh Bu, gini loh Pak, yang saya mau tuh seperti ini, gitu. Ini jadi kita asertif gitu ngomong. Saya tahu, saya paham kalau misalkan mama sama papa peduli dengan cucu. Tapi tugas mama sama papa udah selesai loh untuk merawat saya. Jadi giliran saya ngerawat anak gitu. Contohnya seperti itu, asertif ada keterlibatan keluarga, anggota keluarga lain pada pengasuhan anak. Kemudian yang keempat, ada evaluasi diri. Nah, kenapa sih harus evaluasi? Karena pasti sebagai orang tua itu, ya kita nggak bisa sempurna. Pasti ada di mana kita pengennya itu, di mana kita tuh kesel sama anak gitu. Terus juga kadang juga misalnya ada stresor dari luar, misalkan dari pekerjaan atau dari mana gitu yang menyebabkan emosi negatif kita gitu. Dan akhirnya ketika di rumah, siapa nih yang jadi pelampiasan gitu. Atau enggak ketika anak kesel kita nggak sabar, pengennya tuh teriakin anak, pengennya tuh cubit biar diem gitu nangisnya gitu. Nah, coba deh ketika hal itu terjadi atau sebelum itu terjadi, kita evaluasi diri. Coba evaluasi diri dan bertanya dalam hati, mengapa saya bertindak demikian? Dan dari situlah sedikit demi sedikit pola asuh yang negatif itu akan akan lebih baik gitu, akan ada revisi gitu dari pola asuh. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas macam-macam pola asuh. Sebelum kita jadi orang tua, kita harus mengetahui macam-macam pola asuh. Kemudian harus mengetahui diri, kapasitas diri, dan juga yang selanjutnya kita juga harus mengenali tahap perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan anak ini yang benar-benar harus dipelajari, ini PR banget buat kita. Kenapa? Karena tahap perkembangan anak itu tiap tahap tuh beda-beda ya. Berubah ya. Tiap tahap tuh beda-beda dan otomatis pola asuh kita juga harus menyesuaikan. Iya benar. Nah, ada apa aja sih tahap perkembangan itu? Nah, yang pertama itu ada anak usia 1 sampai 4 tahun. Nah, kalau anak usia 1-4 tahun itu mereka itu perkembangan pesatnya tuh pada fisik. Jadi itu dia kayak cepet gede gitu, cepet gendut. Terus emosi juga mulai ada gitu, emosinya marah, nangis. Ini biasanya 1-4 tahun tuh tantrum-tantrum gitu. Nah, terus kognitif sama motoriknya juga berkembang dengan pesat. Nah, anak-anak usia 1-4 tahun ini senang mengeksplorasi lingkungan sekitar dan rasa ingin tahunya itu tinggi banget. Kalau yang istilahnya tuh anak umur 1-4 tahun, 0-4 tahun itu mereka itu seperti spon ya. Jadi mudah menyerap ya. Mudah menyerap lingkungan, mudah menyerap informasi, mudah menyerap apa aja yang dia lihat dan dia dengar gitu. Jadi di tahap inilah kita harus ya berhati-hati dan menstimulus perkembangan dia. Misalkan kalau dia lagi banyak penasaran, ya kita kasih stimulus, ajak main, terus juga ajak ngobrol kayak gitu. Nah, terus meminimalisir atau enggak jangan sampai deh kita memperlihatkan tindakan buruk kita di depan anak. Misalnya kita berdebat dengan pasangan, berantem dengan pasangan, itu kalau bisa dihindari pada usia ini karena mereka seperti spon, mereka merekam gitu, mereka menyerap apa yang mereka dengar dan lihat. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada anak usia 5-6 tahun. Nah, anak usia sampai 6 tahun ini tahap sosial dan emosionalnya itu berkembang dengan pesat juga. Nah, di sini mereka emosinya tuh mereka masih ada kebingungan dengan pengendalian emosi.
Jadi ini masih ada tantrum-tantrumnya, terus juga masa transisi dari nggak sekolah terus sekolah, sekolah TK kan Sekolah ya. prasekolah. Nah terus juga mereka juga apa ya lagi nggak bisa diam juga gitu. Ya, karena emang 5 sampai 6 tahun ini memang dunianya bermain. Nah, di Banyak sini mau tahu kita ya. mulai benar banyak mau tahu, banyak mau tahu dan itu pertanyaan itu em, terus gitu loh. Misalkan itu pohon apa? Pohon ini. Itu pohon apa? Pohon apa? Jadi eh, pertanyaannya itu nggak habis-habis gitu. Kalau anak Jawabannya 5 sampai ditanyakan 6 tahun. lagi. Nanti tanyain lagi. Kalau dia lupa, tanyain lagi gitu. Jadi emang di sini harus sabar dan stimulusnya juga tetap dilanjutkan. Stimulus ngajak main dan ngajak mainnya juga ya, mengajak yang edukatif ya. Bukan mainan-mainan yang kan mainan-mainan banyak ya. Dan itu kita milih permainan yang edukatif buat anak. Terutama pada motoriknya gitu karena mereka nanti pas SD kan mulai menulis, menggambar gitu. Di sini juga kita perkenalkan dengan prinsip keteraturan agar anak itu mampu disiplin menjalani aktivitasnya. Tuh, ini anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, lanjut nih ada tahap perkembangan lagi, ada anak usia umur 7 sampai 12. Jadi ini masa usia anak-anak sampai akhir anak-anak gitu. Mau masuk remaja Sebelum ya. sebelum masuk remaja. Nah, anak-anak di sini mulai punya sosialnya itu sudah cukup luas. Mereka udah mulai punya sahabat, punya minat gitu. Aku sukanya aku sukanya berenang, aku sukanya ini. Jadi mulai punya minat yang ingin banget ditekuni. Terus juga punya hobi baru dan mereka mulai semakin kritis gitu. Dan dari semakin kritisnya ini artinya mereka mulai ada perlawanan nih, mereka mulai ada misalnya kalau kita suruh mereka kadang udah mulai nggak mau Bisa gitu, nolak ya. mulai ada ngeyelnya. Mulai ada Udah mulai ngeyelnya. bisa nolak. Udah mulai bisa nolak. Kalau umur sebelumnya kan kalau disuruh tuh malah suka, tolong ambil ini dong, tolong ambil ini dong, itu malah suka. Tapi kalau umur 7 sampai 12 tahun ini mulai ada penolakan gitu karena mereka emosinya udah berkembang, udah memahami gitu apa yang aku butuhkan dan tidak gitu. Kalau aku disuruh-suruh ya aku nggak mau gitu. Itu pemikirannya umur 7 sampai 12 tahun. Nah, ini kalau di umur ini juga mereka sudah mulai tertarik dengan apa ya? Dengan paras gitu lah, merawat tubuh. Jadi mereka sudah mulai memperhatikan tubuh mereka, penampilan mereka udah ini aku pakai baju ini cocok nggak ya gitu. Mereka udah mulai ini. Apalagi di zaman era digital ini anak umur segini itu udah lebih dewasa gitu ya. Lebih Mereka tuh aware udah banget ya sama penampilan. bener banget. Karena role modelnya banyak sekarang di sosial media dan mereka juga meniru gitu. Nah, terus juga kalau di 7 sampai 12 agar mereka tidak membantah begitu begitu dan kita harus memberi dukungan, pujian pada setiap capaian yang dia raih gitu. Nah, masuk usia 13 sampai 15. Ini masuk masa pubertas. Citra tubuh juga mereka itu masalah utama gitu. Tadi kan kalau 7 sampai 12 mereka hanya udah mulai ini ya, aware dengan penampilannya. Kalau 13 sampai 15 tuh udah sampai citra tubuhnya gitu. Udah sampai ada rasa insecure atau percaya diri kayak gitu. Nah, kalau 13 sampai 15 ini udah mulai nih teman menjadi prioritas. Nah, ini lebih membangkang lagi. Terus juga sosialnya tuh udah lebih luas gitu.
Nah, di sini kita di umur 13 sampai 15 kita harus menempatkan aturan yang jelas berkaitan dengan khususnya internet. Tuh. Terus juga pertemanan kita juga mulai atur di sini di umur 13 sampai 15 dan kita aturnya juga tidak ketat banget gitu ya. Kita memberikan pengertian-pengertian gitu. Nah, yang terakhir ada anak usia 16 ke atas. Jadi keterampilan sosial dan emosionalnya juga masih memerlukan penyesuaian karena masa remaja itu sangat dipengaruhi dengan dunia eksternal gitu, lingkungan luar dari keluarga. Dan ini waktu yang tepat untuk mengajarkan anak remaja pada strategi pemecahan masalah yang efektif gitu. Jadi di 16 ke atas meskipun mereka sudah remaja, kita sebagai orang tua juga harus tetap ngobrol sama mereka, keep in touch gitu sama mereka. Gimana sih perasaan dia. Jadi di semua tahap ini kita sebagai orang tua juga tetap menanyakan perasaan dia saat di sekolah, temannya gimana. Jadi tetap ditanyakan hal-hal seperti itu. Bukan menanyakan kan biasanya kalau dulu kalau kita sama orang tua ditanya sama orang tua ketika pulang sekolah, ada PR nggak? Tadi ulangannya bisa nggak? Kayak gitu. Jadi lebih ke prestasi gitu ya, lebih ke akademik. Padahal pertanyaan yang efektif saat anak pulang sekolah itu ya, tadi gimana di sekolah? Senang nggak? Tadi Lebih ada tanya kejadian kabar ya. unik apa di sekolah? Jadi lebih Perasaannya. ke emosinya. Kenapa kita perlu menanyakan hal itu? Karena agar kita tahu kondisi dia saat ini tuh seperti apa. Soalnya di usia-usia remaja itu kadang nggak terduga ya, Kak Fira ya. Jadi tiba-tiba tuh dia udah punya pergaulan bebas, atau tiba-tiba dia udah pernah ngapain gitu kan. Jadi kita menanyakan hal-hal sederhana itu supaya kita bisa mengetahui kondisi perasaan dia ini lagi butuh bantuan atau baik-baik aja. Jadi sebagai orang tua itu harus peka, peduli, dan percaya. Gitu, teman-teman. Nah, itu Jadi ya, nggak jadi tahap perkembangannya kita harus tetap aware, tapi ada cara-cara treatmentnya tuh beda-beda ya Teh ya. iya benar. Treatmentnya beda-beda semuanya. Setiap tahap perkembangan itu pola asuh yang kita berikan juga menyesuaikan mereka. Gitu. Nah, itu apa ya, kiat-kiat bagaimana kita membangun Hubungan lingkungan dengan keluarga. anak. Gitu. Oh ya, um, tambahan tambahannya ini sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, itu komunikasinya itu harus erat. Gitu. Komunikasinya harus terjaga karena komunikasi itu hal yang utama bagi keluarga. Kalau misalnya yang satunya ada miss, pasti itu bisa berpotensi menimbulkan yang lebih besar gitu. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting bagi lingkungan keluarga, komunikasi antara anak dan orang tua dan juga antara pasangan. Nah, apalagi komunikasi interaksi dengan fisik, dengan sentuhan. Jadi anak itu menurut penelitian kalau anak mendapatkan interaksi fisik, sentuhan dari orang tua yang lebih banyak daripada anak yang interaksi fisiknya itu lebih sedikit, yang lebih banyak ini anaknya lebih resilience, lebih ketahanan terhadap Menghadapi masalahnya masalah itu ya. lebih kuat. Dan juga kepribadiannya juga lebih kuat. Itu dibandingkan dengan anak yang interaksi fisik dengan orang tuanya itu lebih sedikit. Interaksi fisik itu seperti apa? Interaksi fisik itu sentuhan, misalnya itu, jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya kalau mau tidur dan bangun tidur. Kalau Kak,
selamat tidur, semoga tidurnya nyenyak, terima kasih ya hari ini udah hebat, gitu-gitu. Jadi kita ada komunikasi dengan anak sebelum tidur. Dan juga pas dia bangun tidur, Kak, dilus-lus juga pundaknya atau kepalanya. Kak, bangun yuk. Bangun yuk, udah subuh, kita sholat, misalnya gitu. Terus juga interaksi fisik lain pas mau berangkat sekolah dan pulang sekolah. Itu misalnya dipeluk, dicium, jadi itu interaksi fisiknya Lebih erat ya. banyak gitu. Dan juga dulu mama aku juga melakukan interaksi fisik pada tahap toilet training. Toilet training, jadi aku umur 2 tahun itu sudah nggak pakai pampers. Karena di sana ibu aku menerapkan hipnoparenting gitu. Jadi ketika sekitar jam 2 subuh aku tuh dibangunin sama aku, terus juga dilus-elus gitu, Kak, bangun yuk, kita ke kamar mandi, pipis gitu. Jadi dan itu dibiasakan setiap hari. Nah, jadi akhirnya aku tahu, oh, perasaan ini tuh perasaan kebelet. Kalau aku kebelet, aku harus segera ke kamar mandi gitu. Jadi memang interaksi fisik antara orang tua itu juga harus sangat dijaga. Kualitasnya itu juga harus diperkuat. Gitu. Itu Vira, sedikit sharing dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Vida. Ini tadi Iya. udah ngurain banyak banget ya, dari mulai bentuk kekerasan, itu ada macam-macam, ternyata bukan hanya fisik dan seksual aja, tapi juga ada kekerasan emosional, ada juga pengabaian, itu ternyata salah satu bentuk kekerasan juga ya, dan aku jadi merehearsal lagi nih materi dulu kuliah, oh iya ya ternyata betul juga ya, gitu. Terus tadi juga Iya. sempat dibahas. Tadi juga sempat dibahas parenting gitu ya, bentuk-bentuk parenting yang untuk mengasuh anak dan mana sih yang paling ideal untuk dilakukan gitu. Terus tadi juga dibahas juga bagaimana membangun hubungan dengan partner ya, dengan suami, dengan istri gitu ya, menjadi orang tua gitu, dan udah diurain banyak banget tadi sama Teh Vida, sampai tahap perkembangan juga dibahas dari mulai 0 sampai 1 tahun sampai tadi yang remaja. Itu udah lengkap banget ini. Betul. Tadi Teh Vida udah ngejelasin banyak banget. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi atau ada yang mau nanya, boleh banget sharing bareng ya kita di sini. Oke, aku mau nanya nih Teh. Tadi aku tertarik banget sama yang kekerasan fisik nih. Di Indonesia itu sendiri kan masih cukup banyak ya orang tua yang mungkin ngasih tahu anaknya itu tegurannya secara fisik gitu. Kalau misalnya udah betul-betul ya mungkin walaupun anaknya kelewatan ya, tapi ditegurnya itu secara fisik. Nah itu sebetulnya gimana sih Teh? Itu kan pasti nggak baik ya. Tapi selain kira-kira bagaimana cara kita menanggulangi agar hal tersebut tuh nggak terjadi? Oke. Apa ya, kalau kekerasan fisik untuk mendisiplinkan anak dengan metode fisik itu kan kayak cara kuno gitu, kayak cara kolonial gitu ya. Dulu tuh kalau nggak bisa ini dipukul, terus kalau bandel dijewer kayak gitu. Nah, gimana sih cara mendisiplinkan anak biar itu tuh tidak terjadi pengulangan kesalahan pada anak dan juga tidak terjadi adanya kekerasan fisik gitu pada orang tua ke anak. Nah itu kita evaluasi nih, kenapa ya kok anak aku kok ngelakuin itu terus. Misalnya dia apa ya? Misalkan dia bikin nangis temennya terus gitu. Kenapa itu kan kadang
kalau misalnya kita bikin nangis, anak kita bikin nangis anak tetangga itu kan kayak menjadi masalah, terus akhirnya orang tua tuh Hmm. malu, terus mukul anaknya gitu. Kita harus kayak analisis gitu. Kenapa ya anak aku nangisin anak tetangga. Jadi di situ ketika anak sudah mulai reda emosinya, kan pas itu kan anak mungkin marah atau nangis gitu. Ketika sudah mulai reda emosinya, kita tanya kepada anak kita, Dek, tadi kenapa kamu kok mukul dia? Dek, tadi kenapa kamu kok apa namanya dorong dia kayak gitu. Terus akhirnya kan kita menjadi tahu ya jawaban ke anak. Soalnya tadi dia ngatain aku, soalnya tadi dia nakalin aku kayak gitu. Oh jadi nih anak kita perlu bantuan bagaimana menghadapi masalah pada pertemanan kayak gitu. Oh, kita jadi ngajarin kan ke anak. Oh, berarti kamu masih bingung ya gimana cara ngadepin temen yang nakal. Jadi gini loh Kak, deh caranya. Kalau misalnya ada teman yang nakal, kamu tidak perlu marah. Kamu boleh marah, tapi kamu jangan dorong dia ya, jangan pukul dia ya. Tapi kamu cuma cukup, aku nggak suka kalau kamu kayak gitu. Gitu. Aku nggak suka kalau kamu ngatain aku nggak suka kalau kamu um, apa cubit aku gitu misalnya gitu eh, jadi itu malah lebih efektif kan biar si anak itu tidak melakukan kenakalan itu lagi gitu itu lebih efektif daripada mukul anak justru kalau misalnya mukul anak tuh jadi kena mental lagi gitu kan dia dia saat itu terluka dia butuh pengertian tapi orang tuanya itu bukan memahami perasaannya malah menekan perasaannya karena anak-anak itu mereka tuh kadang mereka itu butuh pemikiran konkret mereka sulit berpikir abstrak gitu jadi ketika orang tua mukul cubit segala macam anak itu kadang nggak tahu loh kenapa ya aku dipukul kenapa ya aku dicubit emang pas aku kayak gini aku salah ya jadi anak itu butuh pengertian lagi butuh penjelasan lagi dari orang tua nah sebagai orang tua gimana sih caranya biar kita dapat mengendalikan tangan kita gitu biar tangan kita tuh nggak kelepasan gitu kan nah caranya ya memang butuh latihan kalau itu sudah menjadi kebiasaan sejak lalu gitu butuh latihan kalau misalnya kita lagi pengen mukul, lagi pengen secara fisik itu lagi pengen ngapain, kita langsung alihkan ke aktivitas lain. Misalnya pas kita lagi marah, pengen mukul orang gitu, aktivitas lainnya ya udah deh, aku apa ini pukul-pukul sapu, pukul-pukul kasur kayak gitu. Atau enggak aktivitas fisik lainnya nyuci piring. Jadi energi yang saat itu pengen mukul orang, cubit orang atau Dikeluarin. nampar orang itu Hmm. benar dialihkan Dialihkan. ke ke kegiatan fisik yang lebih positif, yang lebih bermanfaat gitu. Jadi itu perlahan bisa kita ini kok, bisa kita latih kayak gitu. Gitu Kak Vira. Oke, makasih banyak banget nih Kak Frida atas jawabannya. Jadi itu ya tadi kita harus Hmm. menganalisis ya Kak ya, kayak permasalahannya apa Mm-mm. sih gitu dan kira-kira apa yang bisa diperbaikin gitu. Mungkin kalau misalnya Mm-mm. emosi kita betul-betul nggak bisa kita kontrol, mungkin bisa kita alihkan ya ke kegiatan lain. Mm-mm. Betul. Oke. Nah, Emosi itu bisa kita kendalikan kok. Pokoknya prinsipnya jangan jangan mau kita yang dikendalikan oleh emosi, tapi kita yang mengendalikan emosi. betul banget. Jadi kita harus mengendalikan emosi yang kita punya ya, Kak ya. Mm-mm. Betul banget Oke. Kak Vira. Oh ya Kak Vira, kan Mm-mm. kemarin sempat ada Q&A ya, terus dari admin BP Consulting itu Mm-mm. kasih aku
beberapa pertanyaan Ada gitu. pertanyaan? Boleh aku sharing di sini? Boleh, boleh banget teh. Uh, Uh, ini ada yang nanya ya, kemarin itu kira-kira dampak kekerasan seksual pada anak itu kira-kira apa aja sih? Yang pertama itu oh, pertanyaannya. oke, dampak kekerasan seksual kita bahas dulu. Ini apa ya? Kekerasan seksual itu menurut aku itu peristiwa yang sangat traumatis gitu. Yang ini tidak butuh waktu setahun 2 tahun untuk berdamai dengan Hmm. hal itu. Nah, kalau dampak kekerasan seksual pada anak itu kompleks banget ya. Ada yang fisik dan ada yang psikis. Kalau selama aku sharing, kalau selama aku ya sharing sama teman-teman juga pas aku magang kemarin itu, jadi dampaknya itu kalau fisik ya ada robekan, Hmm. ya ada robekan di daerah alat kelaminnya gitu, alat vitalnya, dan itu juga apa memilukan gitu ya, apalagi pada anak-anak gitu. Ada perubahan yang dia alami. Gitu. Nah itu salah satu yang fisik. Nah kalau yang psikologis ini yang sangat menyedihkan. Kalau psikologis itu dampaknya ke cukup cukup parah gitu. Jadi misalnya anak sebelum mendapatkan kekerasan seksualnya, anak ini ceria banget. Itu kayak anak ekstrovert banget gitu, ceria, dia sukanya main di luar rumah, dia sangat asertif, dia sangat interaktif gitu. Tapi ketika mendapatkan kekerasan seksual itu seperti berubah 180 derajat. Jadi diam, bener-bener pendiam, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, tidak ada tidak ada gairah untuk beraktivitas, tidak ada gairah untuk melakukan hal yang sebelumnya sangat dia sukai kayak gitu. Jadi ini benar-benar sangat apa ya, berpengaruhnya itu nampol banget gitu. Nah ini 100 itu derajat, kan hampir 100 derajat ya perubahannya. benar, dan itu tuh bisa berlangsung ketika dia sampai dewasa gitu. Hmm. Jadi uh, dia menjadi pribadi yang rendah diri, punya konsep diri yang rendah, tidak percaya diri, tidak percaya dengan orang lain, nah gitu. Nah, kebanyakan ada juga yang pada akhirnya korban kekerasan seksual itu menjadi pelaku di kemudian hari. Karena apa? Karena um, dia itu saat menjadi korban saat lalu itu tidak selesai gitu. Dia tidak berhasil menerima, tidak berhasil apa ya, mencari bantuan ke psikolog atau psikiater, tidak berhasil berdamai dengan Dirinya luka sendiri, yang pernah dia permasalahan. alami, sehingga uh, menurut dia, oh ya udah, ya kalau aku udah jadi ini korban, aku melakukan hal yang demikian tuh juga nggak apa-apa, itu normal, is lazim kayak gitu. Sebenarnya itu ketika menjadi pelaku tuh sebenarnya bentuk pemberontakan, tapi dia manifestasi dengan bentuk menjadi pelaku gitu. Jadi seramnya di situ gitu. Itu apa ya, beberapa dampak kekerasan Kekerasan ya. seksual pada Oke. anak. Hmm. Jadi dampaknya Sebenarnya tadi sangat ada secara sebenarnya sangat luas, sebenarnya tapi beberapa itu. ya benar tadi, jadi ada yang dampak secara fisik maupun psikologis ya kak ya. Iya. Nah, untuk menghindari ini juga masih berhubungan sih sama pertanyaan yang pertama ya sepertinya. Jadi kan tadi dampak kekerasan seksual. Nah, menurut Kak Fida sendiri ada nggak sih usia yang Ya. paling tepat ketika kita mengenali gitu ya, memberikan edukasi seksual ataupun edukasi terkait kekerasan kepada anak, kira-kira ada usia idealnya kah atau semakin dini itu semakin bagus kak?
Oke. Kapan ya kita memberikan edukasi seks pada anak? Nah, itu kapannya itu jawabannya adalah dari umur 0 tahun. Jadi Jadi dari dari usia sedini sedini mungkin mungkin. ya. Betul. Sedini mungkin. Jadi tidak diajarkan saat remaja gitu, tapi dilakukan sedini mungkin. Misalnya pada usia baby umur 0 sampai 1 tahun. Nah, ini bentuk edukasinya itu sederhana loh yang sebenarnya para moms, para ibu-ibu lakukan. Contohnya memberikan penjelasan tentang nama-nama bagian tubuh mereka gitu. Jadi misalnya untuk laki-laki ini namanya penis buat pipis gitu. Terus untuk perempuan ini namanya vagina buat pipis, buat pipis cowok gitu. Jadi kalau kita ngasih tahu ke anak itu jangan pakai istilah apa ya, kurang tepat memakai istilah yang kita yang selama ini kita dengar gitu. Misalnya kalau vagina uh, apa ya, M gitu, terus kalau Iya. penis tuh burung kayak gitu. Jadi hindari istilah-istilah yang sebenarnya itu bukan namanya. Justru kita harus Istilah tabu ya. memberikan benar, jangan memberikan istilah yang tabu karena nanti mereka juga mengetahuinya, oh kalau seksual itu tabu banget, jangan dibahas gitu. Nanti mereka anak-anak menangkapi itu. Nah, itu juga mulai menunjukkan perbedaan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Dikasih tahu laki-laki. Nah, itu biasanya tuh yang penasaran tuh kakak sama adik yang umurnya tuh nggak beda jauh. Misalnya kakaknya umur 2 tahun, terus adiknya masih bayi misalnya. Ma, kok punya kakak sama adik beda ya bentuknya gitu. Nah, itu jangan kaget gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Yang tadi kita bahas di perkembangan, itu masa awal-awal 1 sampai 4 tahun kan mereka masa penasaran banget tuh. Nah, itu jangan kaget ketika anak bertanya itu. Ya jawab aja, iya memang beda Kak. Allah itu nyiptainnya beda loh. Kalau yang bentuknya seperti ini namanya penis, ini yang laki-laki. Kalau itu apa, kayak itu mencirikan kalau itu laki-laki, kalau ini namanya vagina, kalau ini perempuan. Allah tuh emang nyiptainnya berbeda gitu. Terus sama-sama untuk pipis kayak gitu. Nah, terus juga kita mulai nih berbicara tentang fungsi bagian tubuh. Kalau penis, vagina itu buat pipis, kalau anus tuh buat pup kayak gitu. Biar mereka itu apa ya, paham gitu bagian-bagian yang mereka harus jaga. Nah, terus kadang kan bayi ya 0 sampai 24 bulan kan suka telanjang kemana-mana gitu kan, lari tanpa pakai baju kemana-mana gitu. Nah, terus kita di sini juga mulai kenalkan batasan-batasan telanjang. Jadi jelaskan kalau ada waktu dan tempat tertentu di mana kamu tuh boleh telanjang dan mana yang nggak boleh. Kalau misalkan di area umum, kamu nggak boleh telanjang, malu, aurat. Kalau misalnya kamu boleh telanjangnya itu waktu mandi aja, kayak gitu. Dan itu sama ibu, bukan sama yang lain ya kalau telanjangnya. Gitu. Jadi itu tuh secara berkala konsisten kita ngasih tahu itu. Jangan telanjang, jadi jangan 1-2 kali aja ngasih taunya, tapi konsisten. Konsisten. Itu yang 0 sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya 2 sampai 5 tahun ini juga sama, kalau kita tetap memberitahu penekanan kalau ini vagina, ini buat perempuan, ini tempat pipis, kalau ini penis, ini juga tempat pipis untuk laki-laki gitu. Terus juga kenalkan bagian tubuh yang lain, kayak misalnya laki-laki atau perempuan itu sama-sama punya puting, sama-sama punya bokong, punya hidung, punya tangan, dan lain-lain. Perbedaannya
misalkan di penis dan vagina. Dan kalau perempuan itu seperti mama punya rahim, kalau laki-laki itu enggak gitu. Jadi nggak apa-apa kita tuh ngasih tahu itu ke anak gitu. Terus juga kita mulai ajarkan privasi pada anak. Kan kadang kalau misalkan anak kecil, nah nggak apa-apa masih anak-anak gitu, ya kan? Kebanyakan. Nah justru saat masa anak-anak itulah kita benar-benar mengajarkan mereka agar itu menjadi prinsip mereka ketika mereka dewasa gitu. Jadi misalnya masalah mengajarkan privasi itu beberapa bagian tubuh itu bersifat pribadi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu Mas. Terus juga bagian mana nih yang nggak boleh dilihat orang lain, yang nggak boleh disentuh orang lain, misalnya bagian sini dada, terus penis atau vagina, terus bokong kayak gitu. Jadi ada sama bibir kayak gitu. Jadi ada bagian-bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain selain ibu. Kalau sama dokter juga boleh, tapi persetujuan ibu. Nah, ini ada beberapa pendapat sih, ayah boleh atau enggak. Ada yang bilang kalau ayah ya boleh nyentuh, tapi ada yang bilang juga ayah sebaiknya apa ya, menyentuh area intim anak itu diminimalisir kayak gitu, karena juga tidak sedikit kan ayah itu berpotensi menjadi pelaku pada anak kandungnya sendiri. Tuh. Nah, terus di 2-5 tahun juga ajarkan pada anak untuk mengikuti adab berpakaian baik di rumah atau di luar rumah. Kalau di rumah ini pakaian biasa boleh gitu, pakaian santai kaos. Kalau di luar rumah pakaiannya rapi, misalnya kayak gitu. Terus juga ajarkan untuk menghormati privasi orang lain juga. Misalnya kalau pintu kamar mandi lagi ditutup, gitu ada orangnya, kalau mau masuk ketuk dulu. Jangan asal buka gitu. Kalau misalnya mau ke kamar orang tua, misalnya kamar orang tua yang lagi ditutup, ketuk dulu gitu. Maaf Pak, boleh masuk nggak gitu. Jadi di sini diajarkan privasi untuk menghormati privasi orang lain gitu. Nah, kalau sebenarnya banyak banget ya tips-tipsnya, cara-caranya, menyesuaikan dengan perkembangannya gitu. Menyesuaikan dengan tahap perkembangannya. Nah, kalau misalkan udah masuk puber, nah di sini sebenarnya PR banget nih kalau puber. Karena di situ kan orang tua harus menjelaskan nanti kalau udah perempuan kamu bakal menstruasi itu keluar darah kotor demikian. Jadi kita harus menyiapkan softtek juga, harus ngajarin bagaimana bersihinnya berbagai macam kayak gitu ya. Terus kalau misalnya laki-laki nanti kamu ada kumis, numbuh jenggot, numbuh jakun, nanti suara kamu berubah, nanti juga kamu mimpi basah, tapi kamu nggak usah khawatir, itu normal, itu bagian dari tumbuh kembang kamu, gitu. Jadi kita harus menjelaskan itu secara konkret, gitu. Jangan apa ya, jangan diimajinasi gitu. Jangan diimajinasi, misalnya kalau misalkan anak kan suka nanya kenapa kok bisa ada bayi di perut mama gitu. Kadang orang tua tuh jawabnya tuh imajinasi, kayak iya ini tiba-tiba ada di perut mama, terus juga imajinasi gitu loh, yang anak itu tabu pada akhirnya juga tabu, yang anak itu akhirnya juga nggak paham maksudnya apa. Jadi kalau itu jelaskan apa adanya gitu. Dan juga di masa pubertas itu juga kita kasih tahu kalau nanti
orang dewasa setelah suami istri itu ada yang namanya hubungan seksual. Nah, itu hanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah suami istri kayak gitu. Jadi di usia pubertas itu kita juga memberikan aturan-aturan, edukasi. misalnya tidak boleh pacaran gitu, atau membatasi kontak fisik dengan lawan jenis gitu misalnya. Gitu Vira. Oke. Jadi memang untuk edukasi seks pada anak itu menyesuaikan pada tahap perkembangannya dia, dan itu sangat idealnya dilakukan sedini mungkin sejak bayi dan konsisten sampai dia remaja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang nanya itu jangan malah dianggap tabu gitu ya, atau malah Iya. dialihkan gitu ya. Jadi kita harus Nah, jangan menjawab dialihkan. sekalian mengedukasi. Benar, kalau dialihkan justru mereka akan searching. Iya, dan Ya malah sekarang kan, pertanyaannya nah nanti kalau searching munculnya gambar-gambar yang yang mengerikan gitu, tidak yang seharusnya tidak terlihat. tidak diperlihatkan gitu ya, dan malah nggak terjawab Benar, gitu pertanyaannya. benar, benar. Apalagi anak-anak kan konkret ya Iya, pemikirannya, jadi butuh penjelasan yang konkret, yang jelas. jadi kita harus betul-betul mengajarkan anaknya dari sedini mungkin ya, kayak terkait Iya, edukasi seksual ini sendiri gitu. iya betul Nah, banget. terus ada juga kayak nanya, bagaimana sih mencegah lingkungan terdekat melakukan pelecehan seksual pada anak? Bagaimana ini menarik banget ya, karena kekerasan seksual itu paling banyak memang terjadi di Keluarga lingkungan ya. rumah. Kalau yang ya dari hasil magangku kemarin itu banyak dilakukan oleh tetangga. Jadi tetangganya itu udah kakek-kakek, tapi korbannya itu ya usia prasekolah, usia TK gitu. Nah, gimana sih mencegah biar lingkungan itu tidak melakukan demikian? Nah, mencegahnya memang tidak mudah ya, apalagi ini konteksnya lingkungan gitu, lingkungan yang sudah cukup luas, bukan lagi lingkup keluarga. Nah, kita harus tahu kondisi di lingkungan tersebut seperti apa, ada kebiasaan apa. Jadi kita harus peka dengan situasi sosial kita. Misalnya remaja di sana ada kebiasaan nonton pornografi bareng-bareng, ada kebiasaan mabuk kayak gitu. Jadi kita harus melihat, menilai, Kebiasaan lingkungannya itu menganalisis lingkungan rumah kita itu berpotensi berpotensi gimana, berpotensi apa, melihat dari kebiasaan-kebiasaan warganya seperti apa kayak gitu. Nah, terus juga setelah kita analisis, ternyata itu juga ada potensi mereka melakukan pelecehan gitu, karena misalnya para para kelompok remaja itu bercandanya tuh bercanda yang bebas, bercanda yang dewasa gitu. Nah, itu bisa kita laporkan ke tokoh masyarakat, karena kalau kita bergerak sendiri kan nanti nanti susah gitu kalau kita bergerak sendiri. Nah, emang lebih efektif ketika menghadapi lingkungan sosial itu kita melibatkan yang melibatkan berwajib tokoh ya, bukan wajib masyarakat, ya, tokoh masyarakat. melibatkan dinas kalau bisa, itu juga boleh gitu kan. Kita melaporkan ini ada potensi seperti ini, kami tolong diedukasi anak-anaknya kayak gitu. Jadi itu bisa kita cegah lewat itu. Dan juga kita juga bisa lihat anak-anak ini mainan, kan anak-anak kalau di perkampungan atau di
atau di mana perumahan kan suka main bareng-bareng gitu ya. Kita Hmm. juga perhatikan mereka main barengnya itu main apa gitu. Kita perhatikan mereka kalau lihat HP itu dilihatnya apa kayak gitu. Nah, nanti ternyata kalau misalkan berpotensinya jelek, kita ngasih tahu ke orang tua masing-masing dari anak itu, Bu, ini anaknya sepertinya punya kebiasaan ini nih, kayak gitu. Dan itu kita tuh harus apa ya, kalau kita berada di lingkungan yang berpotensi seperti itu, kita harus peka dengan situasi sosial yang ada yang di lingkungan rumah kita. Nah, terus juga kita beri aturan ke anak kita um, kalau main itu jangan jauh-jauh, jangan sore-sore kayak gitu. Dan itu memang itu peraturan yang relate menurutku karena dari magangku kemarin banyak banget yang anak-anak yang menjadi korban itu ketika mereka main, ketika mereka jajan di jam-jam yang itu udah sepi gitu, entah itu sore atau malam. Dan memang itu aturan yang memang harus dilakukan pada keluarga, pada orang tua ke anak untuk jangan main jauh-jauh dan jangan main sore-sore gitu, jangan keluar malam gitu. Itu salah satu ya beberapa tips gimana sih cara kita untuk mencegah adanya kekerasan seksual di lingkungan. Nah, kalau misalkan sudah terjadi ya langsung dilaporkan Laporkan ya. gitu. Jadi jangan disembunyikan, langsung dilaporkan. Terus juga di tracking, minta bantuan pihak berwajib, entah itu dinas atau KPAD gitu, men-tracking siapa saja yang pernah menjadi korban. Karena biasanya kalau pelaku kekerasan seksual itu mereka kalau belum ketahuan korbannya itu banyak. Korbannya itu banyak dan anak itu cenderung takut gitu untuk ngelaporin, takut dan mereka bingung. Mereka bingungnya ini tuh aku tuh kemarin digituin itu tuh baik itu nggak apa-apa atau masalah gitu. Nah itu anak-anak yang bertanya seperti itu anak-anak yang apa ya belum diberikan seks edukasi oleh orang tuanya gitu. Nah jadi maka dari itu memang penting memberikan seks edukasi sedini mungkin oleh orang tua ke anak-anak. Jadi Gitu, penting banget ya untuk Kak Fira. mencegah hal-hal itu. Iya. Iya tadi jadi dari kita mengetahui dulu ya kebiasaan di lingkungannya dan juga kira-kira kita tahu pergaulannya itu seperti apa gitu ya. Dan Benar. yang paling penting itu tadi sih yang mengajarkan edukasi seksual sedini mungkin kepada anak berdasarkan tahapan usianya ya. Jadi disesuaikan juga dengan tahapan usianya. Oke, terima kasih Betul banyak Kak sekali. Fida atas Iya, sharingnya dan sama-sama. juga jawaban-jawabannya sangat jelas sekali dan ini memberikan masukan sekali. Itu Aduh, jawabannya. alhamdulillah. Semoga apa ya, ya semoga menjadi pembelajaran buat kita gitu calon orang tua biar calon anak-anak kita nanti tuh hidup dengan aman, nyaman dan bahagia. Amin, amin. Amin, amin. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget ya ditanyakan di kolom komentar gitu. Jadi nanti kita akan diskusi sharing bareng. Oke, nggak kerasa ya, Kak, udah 1 jam lebih, udah 1 jam, Oh hampir, iya, iya, udah jam 4 lebih, kita udah sharing bareng, jadi kita udah oh ngebahas iya. banyak banget ya, dari bentuk Mm-mm. kekerasan seksual, kekerasan bukan seksual, maaf, kekerasan pada anak, terus tadi Mm. pola asuh untuk anak, parenting pada ini ya, anak, pada keluarga gitu, dan juga yang paling ideal untuk dilakukan, terus tadi membangun hubungan
dengan partner, baik suami atau istri, dan juga menjelaskan terkait tahap perkembangan usia anak. Gitu. Terus tadi Iya, juga udah jawab juga beberapa pertanyaan yang sebelumnya di Q&A ya kemarin diajukan, seperti bagaimana sih mengedukasi, memberikan pendidikan edukasi pada anak, edukasi seksual pada anak gitu. Kira-kira paling dominan itu umur berapa, dan ternyata paling baik dilakukan itu pada usia sedini mungkin ya Kak ya. betul sekali. Dan jangan lupa setiap tahapan perkembangan itu cara edukasinya juga berbeda-beda gitu. Jadi kita mengikuti kira-kira kondisi tahap perkembangan anak tersebut. Iya. Oke teman-teman, mungkin kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi di sesi diskusi sore hari ini, bisa kita akhiri ya Kak untuk sesi sharingnya. Iya, Kak Vira. Gak kerasa juga udah 1 jam lebih kita sharing-sharing bareng nih. Iya, nggak kerasa. Takut keterusan. Nanti tahu-tahu maghrib. Saking nyamannya ngobrol sama Kak Vira dan teman-teman yang ada di sini. Oke, makasih banyak Kak Fida sudah menemani sharing bareng-bareng sore hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga sharing ilmu yang insightful banget dan juga pasti bermanfaat banget untuk diterapkan di lingkungan keluarga nanti gitu buat teman-teman semua. Iya, terima Oke. kasih kembali Kak Vira dan BP Konseling. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya juga terima kasih juga sama teman-teman semua yang udah ikut sharing bareng kita sore hari ini. Terima kasih udah ngobrol bareng nih, kita udah banyak banget diskusi bareng. Semoga kita bisa ketemu di sharing-sharing session berikutnya ya. Amin. Oke, terima kasih Kak, terima kasih kembali Kak. Semoga Terima teman-teman kasih. sehat, Sama-sama. semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga selalu bahagia ya. Oke. Amin ya Uh, Allah. Oke Kak, aku izin untuk end ini ya, end live di sore hari ini ya. Oke. Terima kasih Mm, banyak ya Teh. Selamat sore. ya, Assalamualaikum. selamat sore. Waalaikumsalam.